Novel Cultivation Chat Group Chapter 110. Dari setengah kalimat yang diucapkan Mountain Yellow True Monarch itu, orang hanya bisa menyimpulkan bahwa White True Monarch sangat karismatik dan berjenis kelamin laki-laki. Para True Monarch lainnya belum sempat memberikan informasi lebih lanjut. Pada akhirnya, mengapa White True Monarch yang dermawan, dihormati anggota grup dan panutan bagi juniornya, begitu ditakuti oleh banyak senior? Jangan-jangan ada yang meninggal. Song Suhang mulai sedikit khawatir. Ah, sudahlah, memikirkan terlalu banyak tidak akan menghasilkan apa-apa. Aku akan tahu sendiri ketika waktunya tiba. Dia mematikan komputernya dan merangkak ke tempat tidurnya. Dia tidur nyenyak tanpa mimpi hingga fajar menyingsing. Tidak ada mimpi buruk, sepertinya kali ini, altar master akhirnya benar-benar mati. Keesokan harinya, pagi. Ini adalah hari terakhir festival olahraga, dan hari terakhir ujian akhir. Setelah hari ini, para siswa SMA yang menderita akhirnya akan dibebaskan dari penjara ujian akhir. Kemudian, anak-anak yang bersukacita itu akan masuk ke neraka lain yang disebut, menunggu hasil, dan terus menderita berbagai bentuk siksaan. Suhang, ayo daftar. Tubo yang telah kembali dini hari memanggil sambil bergegas menghampiri Suhang. Benar, kemarin dia dan Tubo telah sepakat untuk mendaftar les mengemudi hari ini. Kota Universitas Jiangnan memiliki subdivisi Biro Manajemen Otomotif yang khusus melayani mahasiswa yang ingin mendapatkan SIM. Tidak banyak mahasiswa yang datang mendaftar di pagi hari. Suhang dan Tubo pertama-tama mendekati konter depan untuk mengantri. Akhirnya, mereka mengisi formulir dan mendaftar di gerai seorang wanita. Kemudian mereka menjalani tes pengukuran, tes pendengaran dan pemeriksaan fisik. Setelah itu, beberapa foto profil diambil sebelum mereka kembali ke konter depan untuk membayar biaya dan mengambil bahan-bahan mereka. Kakak di konter depan dengan baik hati membantu kelompok Suhang dengan menjelaskan, besok, Senin, akan ada 2 pelajaran teori mengemudi mobil pukul 8 pagi dan 1 siang. Setelah kamu mengikuti pelajaran teori, kamu bisa mendaftar ujian teori bagian 1 kapan saja. Namun, kamu hanya punya 2 kesempatan untuk ujian itu dan harus membayar ulang biaya pendaftaran jika tidak lulus. Jadi jangan sia-siakan kesempatanmu. Terima kasih, Song Suhang tersenyum malu-malu. Dalam 2 tahun terakhir, pekerjaan administrasi China telah menjadi lebih sederhana. Konon 5-6 tahun yang lalu, siapapun yang ingin belajar mengemudi hanya bisa mengatur untuk mengikuti pelajaran teori 10-15 hari setelah mendaftar kursus. Setelah seseorang menyelesaikan pelajaran, dia harus menunggu 10-15 hari lagi sebelum bisa mengikuti ujian. Bahkan memikirkannya membuat hatinya sakit untuk para senior yang belajar mengemudi saat itu. Masa muda terbuang sia-sia karena menunggu. Sekarang, prosesnya menjadi sangat sederhana. Asalkan seseorang merasa sudah menguasai pengetahuan teoritis, dia bisa langsung mengikuti ujian setelahnya tanpa masalah. Jika gagal, dia bisa mendaftar untuk mencoba lagi segera, sampai akhirnya lulus. Setelah bagian teori selesai, dia bisa melanjutkan ke bagian praktik kedua kapanpun dia mau. Jika beruntung, dia bisa mendapatkan SIM hanya dalam 1 atau 2 bulan. Kamu tidak masalah dengan ujian teori kan Suhang? Tanya Tubo. Dia sudah lama menghafal semua aturan lalu lintas dan pengetahuan ini. Tidak masalah. Begitu kita selesai kursus teori, ayo langsung daftar ujian pertama. Balas Suhang. Dia tidak menggosok-gosokkan semua buku itu di toko buku tanpa hasil. Semua pengetahuan teoritis tercetak kuat di hatinya. Oke, setelah ujian, kita bisa langsung mendaftar pelajaran praktik. Ayo coba dapatkan SIM kita secepat mungkin, Tubo menggosok-gosokkan tangannya. Aku akan bertanya-tanya di sekolah kita instruktur mana yang terbaik agar kita bisa belajar darinya nanti. Bukankah instrukturnya ditetapkan secara acak? Tanya Suhang. Tentu saja ditetapkan, secara acak. Jangan khawatir, serahkan padaku, Tubo terkekeh. Baik, Suhang tertawa. Setelah dia mendapatkan SIM-nya, haruskah dia pergi belajar menerbangkan pesawat? Kemampuan melayang di udara di atas kilauan pedang masih begitu jauh dari levelnya saat ini, satu-satunya cara baginya untuk berputar-putar di langit adalah melalui pesawat terbang. Ya tidak perlu terburu-buru. Dia akan mengambilnya perlahan dan memikirkannya setelah mendapatkan SIM-nya. Tepat saat itu, Tubo dengan santai bertanya, Suhang, aku ingin jalan-jalan di distrik Luoxin dan membeli beberapa makanan ringan. Mau ikut bersama? Suhang berpikir sebentar. Kecuali latihannya, dia tidak punya hal lain yang harus dilakukan hari ini. Jalan-jalan juga tidak akan terlalu memakan waktu. Ayo bersama. Kebetulan aku juga perlu membeli beberapa barang, Suhang tersenyum. Distrik Luoxin dikenal sebagai jalan makanan enak, dan juga salah satu tempat di mana keberuntungannya mengalami perubahan besar. Jika bukan karena distrik Luoxin ini, dia tidak akan punya kesempatan bertemu Soft Feather, tidak mungkin menerima 2 kotak body tempering fluid. Itu berarti kehilangan kesempatannya untuk menemui dunia kultivasi. Suhang merasa distrik Luoxin pasti adalah tempat keberuntungannya. Setelah Suhang dan Tubo berjalan-jalan sebentar, Tubo sudah membeli banyak hal dalam kantong belanja berbagai ukuran. Sepertinya dia berencana untuk menyepi di asrama selama beberapa hari. Apakah dia menemukan game yang akan membuatnya begadang lagi? Suhang hanya secara impulsif membeli beberapa makanan ringan untuk dimakan sambil berjalan. Setelah jalan-jalan seperti ini sebentar, sudut bibirnya berkedut tiba-tiba saat pandangannya menatap sesosok figura tidak jauh darinya. Nasib sial, halo. Aku melihatmu setiap hari. Di jalan dekatnya, ada seorang pria kelas pekerja berbaju jas bergegas. Setelah berjalan sebentar, dia lalu diam-diam bersembunyi di belakang sudut sambil menciutkan tubuhnya menjadi bola.
Siapa tahu apa yang dia lakukan? Bagaimana harus mengatakannya, dunia begitu luas. Menurut ringkasan kasar, tahun lalu pada 2018, sudah ada hampir 8 miliar orang di planet kita. Teater berisi 5.000 orang sudah cukup memberikan perasaan luar biasa. Jika 8 miliar orang berdiri bersama pada saat yang sama, itu benar-benar akan menjadi lautan manusia. Tapi tetap saja, dunia begitu kecil. Karena sebuah benang bernama takdir melilit kita, menyebabkan dua tubuh bertemu lagi dan lagi, bahkan di tengah 8 miliar orang yang mengejutkan. Song Suhang telah melihat paman ini kurang lebih setiap hari selama beberapa hari terakhir. Terlepas dari apakah dia berada di gang, di kereta bawah tanah atau rumah sakit, bahkan di jalan makanan enak sekarang, dia selalu bertemu pria itu. Song Suhang segera curiga. Mungkinkah ada banyak klon atau duplikat reproduktif, paman, yang tersebar di sekitar kota Universitas Jiangnan dan daerah sekitarnya? Itukah mengapa dia bertemu pria ini begitu sering? Baiklah, bagaimanapun juga, nasib sial tetap nasib sial. Karena aku bertemu dengannya hari ini, aku tidak akan melepaskannya begitu mudah lagi. Song Suhang mulai memutar bahunya dan melatih otot-ototnya. Tubo menatapnya dengan bingung dan bertanya, Suhang, apa yang kamu lakukan? Haha, jangan pedulikan aku. Aku melihat seseorang yang kukenal jadi aku akan pergi, menyapanya. Balas Song Suhang sambil menggertakkan gigi. Oh, kalau begitu, aku akan masuk ke toko ini untuk membeli beberapa barang. Temui aku setelah menyapanya, Tubo mengangguk sebelum berbalik dan memasuki toko di samping mereka. Suhang memperlihatkan giginya dan berjongkok, menunjukkan pose standar untuk lari 100 meter. Aku datang, paman. Junior Klan Su, kita lihat bagaimana kamu akan melepaskan diri dari cengkeramanku kali ini. Kata sang paman dengan dingin. Setelah kehilangan jejak junior dari Klan Su, terakhir kali, dia telah depresi untuk waktu yang lama. Hari ini dia akhirnya menemukan junior Klan Su lagi. Sang paman diam-diam mengikuti targetnya, bersiap untuk menemukan tempat yang ditinggalkan untuk menangkap mereka. Pada saat ini, sang paman tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman dari ujung kepala hingga ujung kaki. Indera keenam cultivatornya memberitahunya bahwa beberapa masalah sedang mendekatinya. Mata sang paman setajam elang saat dia berbalik untuk memeriksa dan dengan cepat menemukan sumber ketidaknyamanan. Tidak jauh, seorang pemuda tampan sedang melesat menuju dirinya dengan kecepatan lari 100 meter. Itu dia. Penipu yang super merepotkan itu. Orang itu telah mengganggunya begitu lama dan masih tidak mau melepaskannya. Terakhir kali, junior Klan Su lolos karena penipu ini. Kali ini, dia datang untuk menggagalkan rencananya lagi. Tapi kali ini, aku tidak akan bersembunyi lagi. Pandangan sang paman tegas. Ini adalah momen kebenaran. Saat mata kedua orang itu bertemu, Song Suhang menyadari bahwa pihak lain telah memperhatikannya. Kalau begitu lakukan ini berhadapan langsung. Song Suhang diam-diam mengepalkan tangannya dan mengendalikan kekuatannya, bersiap untuk melemparkan pukulan ke arah sang paman dan memukulnya ke tanah. Kemudian, ketika dia mengakui kekalahan, mereka akan memiliki obrolan yang baik tentang menghormati ruang pribadi orang lain. Dengan kecepatan dia berlari, dia segera melesat tepat di depan paman itu. Paman, dia menyeringai dan mengarahkan tangan kanannya ke kepalan, bersiap untuk menyerang. Pada saat itu, sebuah suara bergema. Suhang merasakan mata kirinya menghitam saat sebuah tinju menghantam rongga matanya. Sebelum gelombang pusing hebat menyapu dirinya,